Maaf ya, ini tadi keputus ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk apa namanya? Untuk masalah kondisi gangguan jiwa ini memang dia ini apa namanya sangat kompleks. Jadi memang terkait dengan aspek sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar di mana pasien itu tinggal atau berada. Nah, kemudian untuk faktor budaya ini pun juga bisa berpengaruh terhadap kekambuhan ataupun proses kesembuhan dari pasien gangguan jiwa. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bu? Gitu kan? Karena orang dengan kondisi gangguan jiwa itu memang yang paling utama adalah peran dari keluarga. Jadi kalau misalnya pasien gangguan jiwanya ini tinggal di satu keluarga, di mana keluarganya itu cuek semuanya, acuh tak acuh, yang ada apa namanya, yang ada kondisi gangguan jiwanya ini akan semakin parah karena tidak ada yang mengajak berinteraksi, tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan sebuah kegiatan, tidak ada yang mengajarkan untuk mengajak melakukan kegiatan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi ini memang akan sangat berpengaruh, itu perannya nomor satu adalah keluarga. Nah, jadi dikatakan bisa mempengaruhi terhadap kekambuhan atau kesembuhan, kalau keluarganya acuh, ya yang ada malah dia kambuh. Tapi kalau misalnya keluarganya ini kooperatif, care gitu ya, keluarganya ini care, sayang, kemudian mau merawatnya dengan baik, kemudian mau mengikut sertakan, mau memperkenalkan ke masyarakat, yang ada ini juga pasiennya akan merasa disayangi, dihargai. Nah, ini bisa membantu untuk proses kesembuhan pasien. Nah, kemudian di sini kalau misalnya bisa dibilang dari sosial budaya ini sebetulnya yang menjadi akar permasalahan pada gangguan jiwa itu apa saja? Nah, jadi memang menjadi akar permasalahan ini adalah yang pertama kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang kondisi gangguan jiwa. Jadi yang ada di lingkungan masyarakat kita saat ini itu yang namanya gangguan jiwa itu adalah orang gila gitu ya, orang gila yang ada di pinggir jalan. Nah, padahal kalau misalnya nanti kita sudah belajar seperti ini, sudah belajar tentang kesehatan jiwa, nah sebetulnya yang namanya gangguan jiwa itu tidak melulu harus orang yang sudah kita sebut tadi sebagai orang gila yang ada di pinggir jalan. Nah, orang dengan kondisi gangguan jiwa itu bahkan bisa kita temui di lingkungan masyarakat apabila kita melihat 3 komponen tadi yang bermasalah dari pikirannya, perasaan, dan perilaku. Nah, ini jadi nanti bisa kita lihatnya dari sana. Nah, sebetulnya memang kenapa? Karena ini tadi pemahaman atau pengetahuan tentang gangguan jiwanya kurang. Jadi yang hanya dipikir itu yang mengalami gangguan jiwa itu yang sudah ada di pinggir jalan. Padahal kalau misalnya di rumah kita menemui kok ada anak yang suka bentak-bentak orang tua, anak yang suka mukulin orang tua. Nah, ini merupakan gejala resiko untuk bisa muncul adanya gangguan jiwa. Nah, orang-orang tersebut, orang-orang atau pasien seperti itu ini seharusnya harus sudah mendapat tindakan pencegahan supaya tidak mengalami gangguan jiwa. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yaitu stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat. Stigma ini jadi pandangan atau penilaian judgement gitu ya tentang pasien gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat. Nah, stigma yang muncul di masyarakat ini apa tentang gangguan jiwa? Coba kalau misalnya saya tanya nih, teman-teman kalau melihat pasien dengan kondisi gangguan jiwa di pinggir jalan itu yang kalian pikirkan apa? Coba Mbak Nawal Ayu. Takut.
Takut. Yang dipikirkan adalah takut. Oke. Mbak Heksa. Heksa coba yang dipikirkan tentang pasien gangguan jiwa atau orang gila yang di pinggir jalan itu yang Anda pikirkan pertama apa? Penampilan. Penampilan. Apa? Penampilannya seperti apa? Tidak rapi. Tidak rapi, oke. Berarti kan sudah ada tadi ya, akan merasa takut, tidak rapi. Oke, itu stigmanya. Stigma yang atau judgement, penilaian, pandangan dari Anda itu udah 2 loh ya, 2. Coba Mbak Dela apa Mbak Del yang Anda pikirkan, Anda rasakan pertama kali nih ngelihat pasien gangguan jiwa yang ada di pinggir jalan? Penampilan, Bu. Penampilannya seperti apa? Kadang lusuh, terus kayak jarang mandi. Oke, jarang mandi, lusuh. Oke, ada lagi yang lain? Pikiran atau perasaan yang ada dalam diri kita ketika melihat pertama kali pasien gangguan jiwa yang ada di pinggir jalan? Kasihan, Bu. Kasihan, Bu. Kasihan. Kenapa kasihan? Makan, gak mandi, Bu. Kasihan, Bu. Iya, Bu, nggak ada keluarganya. Oke, berarti nggak makan, nggak mandi, kasihan. Oke, nah ada nggak terbersit di pikiran Anda yang Anda pikirkan tentang, kalau tadi kan dari sisi kasihannya ya, sendirian gitu kan. Dari sisi perilakunya, maksudnya dari tadi kan kalau gangguan jiwa emang ada 3 komponen nih, ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, dari ketiga komponen itu kalau dilihat ke pasien gangguan jiwa, coba ada nggak yang dipikirkan, misalnya ada dalam pikiran kalian, oh ini kayaknya nanti bakal ngamuk-ngamuk nih, oh ini kok jelek banget ya, ngomong sendiri, tangannya mukul-mukul seperti itu atau apa gitu, ada nggak pikiran seperti itu? Ada, Bu. Ada. Jadi kita selain kita istilahnya apa ya, menilai dan melabel pasien gangguan jiwa itu lusuh, nggak mandi, nggak bisa makan gitu kan, terus nggak punya keluarga, sendirian gitu kan, ngomong sendiri, terus pasti akan ada pikiran dari kita, ini kayaknya nanti bakal melakukan sesuatu atau hal yang di luar dugaan kita. Jadi kita akan takut. Nah, tadi perasaan takut dari diri kita karena melihat pasien gangguan jiwa ini merupakan stigma yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau ngelihat pasien gangguan jiwa itu misalnya dari jauh itu kita bisa bilang kasihan, tapi kalau misalnya kita diminta untuk mendekat, itu pasti akan ada perasaan takut. Nah, itulah yang menjadi akar permasalahan kenapa kok gangguan jiwa itu prevalensinya masih tinggi. Karena tadi stigmanya masih menganggap bahwa pasien gangguan jiwa itu ya udah nggak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain, lusuh, terus mengancam jiwa gitu. Jadi bisa melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, ini adalah akar permasalahannya adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Ini seperti tadi yang sudah teman-teman simak, untuk prevalensi di Indonesia juga cukup tinggi ya untuk gangguan jiwa. Ternyata memang yang menyebabkan adalah ini, tidak meratanya pelayanan kesehatan mental di seluruh pelosok negeri. Kenapa seperti itu? Karena kalau tadi teman-teman bisa sambil googling ya, RSJ yang ada di Indonesia itu hanya ada, bisa dihitung jari. Berbeda halnya dengan rumah sakit umum. Kalau rumah sakit umum itu ada banyak banget, baik yang negeri ataupun swasta. Beda sama yang rumah sakit jiwa ya. Kalau rumah sakit jiwa itu bisa dihitung jari ya. Nanti coba kalian searching rumah sakit jiwa yang pertama itu mana, rumah sakit jiwa, ada rumah sakit jiwa Suroyo Magelang, ada rumah sakit jiwa
Gracia Jogja, ada Rumah Sakit Jiwa Klaten gitu kan. Nah, itu tetapi tidak di istilahnya dalam satu wilayah itu biasanya hanya ada satu rumah sakit jiwa. Kalau di Purwokerto sendiri ada rumah sakit umum, tetapi sudah ada bangsal khusus pelayanan jiwa itu di RSUD Banyumas. Di Margono ada bangsal psikiatrik, tapi bangsalnya tidak sebesar RSUD Banyumas. Kalau RSUD Banyumas itu sudah ada gedungnya sendiri. Jadi gedung khusus pelayanan kesehatan jiwa. Nah, kalau bisa dibilang kan memang minimal banget ya untuk pelayanan kesehatan mental. Nah, karena minimalnya ini, karena tidak kurang meratanya ini, maka dari itu kenapa istilahnya apa? Tindakan pencegahan atau preventif supaya orang-orang yang suka marah, orang-orang yang suka merasa stres ini bisa tertolong supaya tidak istilahnya tidak bablas, tidak labas, tidak keterusan menjadi gangguan jiwa ini merasa tidak tertangani segera. Jadi yang ada itu udah kadung jadi gangguan jiwa baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Harusnya dari awal. Dari awal kalau sudah ada perilaku yang abnormal, kayak tadi misalnya kok suka bentak-bentak orang tua, atau suka ke tetangga itu suka ngomong yang tidak jelas, misalnya mengumpat, kemudian padahal itu tetangganya tidak melakukan sesuatu yang membuat marah gitu ya, tapi ini melakukan kekerasan tanpa sebab. Nah, ini kan perilaku yang abnormal. Seharusnya itu sudah harus mendapatkan tindakan segera. Nah, jadi ini merupakan 3 akar permasalahan kenapa kok kondisi gangguan jiwa ini masih tinggi di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, karena kita bahas di Indonesia. Oke. Sebentar, saya tutup jendela dulu sebentar ya. Kemudian, nah ini stigma yang ada di masyarakat tadi, penilaiannya itu adalah melihat bahwa pasien gangguan jiwa itu merupakan seorang yang melakukan, istilahnya itu jahat gitu ya, mengancam jiwa orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini stigmanya. Kemudian menganggap bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak berguna gitu ya. Kalau dibilang tuh stigma yang ada di masyarakat itu adalah stigma negatif. Jadi saya belum pernah mendengar kalau misalnya orang melihat pasien gangguan jiwa itu, oh dia hebat, dia masih bisa berjalan sendiri, dia masih bisa cari makan sendiri. Nah, itu belum ada tuh stigma yang seperti itu. Jadi stigmanya itu lebih banyak stigma negatif, itu tentang pasien gangguan jiwa. Nah, ini jadi karena Anda semuanya adalah mahasiswa kesehatan ya, khususnya keperawatan, dan karena ini semester ini kalian baru belajar dan ini sudah mendapatkan materi tentang kesehatan jiwa meskipun baru sekelumit ya dari ini, karena kita membahas tentang antropologi kesehatan ya. Jadi tentang interaksi dengan orang lain. Jadi saya harap teman-teman di sini tidak lagi menyebut pasien gangguan jiwa itu adalah orang gila. Jadi orang yang kondisi gangguan jiwa di pinggir jalan itu, dia itu adalah manusia, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Itu bahasanya ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa, bukan orang gila ya. Sekali lagi, karena kalian sudah mendapatkan materi ini, perkenalan dari saya, jadi tolong jangan sebut mereka itu adalah orang gila. Dan stigma yang ada, nanti silakan stigmanya mulai dikurangi. Jadi kalau tadi kalian sudah menyebutkan kasihan, itu sudah ada empati ya, bagus ya. Kasihan, tidak bisa makan, tidak punya keluarga, itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya masih ada stigma yang dia orang gila gitu, orang gila udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah dibiarin aja,
nggak usah diurusin gitu. Nah, ini salah. Jadi kalau masih ada stigma pemikiran seperti itu, dibuang jauh-jauh karena hari ini baru dapat informasi dari Bu Arni, berarti mulai dibangun stigma yang baik ke pasien gangguan jiwa. Betul sekali, malah justru kita harus bisa berempati. Kasihan, kasihannya kenapa? Karena kasihan selain dia itu nggak punya rumah gitu ya, maksudnya dia kan kalau di pinggir jalan kan jalan terus gitu ya, nggak punya keluarga. Kasihannya apa coba? Dia tidak mampu berinteraksi sosial. Kan dia ngomong sendiri gitu kan, kalau kita bisa lihat tuh bibirnya tuh bicara sendiri gitu, padahal tidak ada orang di depannya atau di sekitarnya. Kemudian kasihannya lagi juga dia tidak mampu beraktivitas secara normal. Kalau kayak kita nih aktivitas berangkat kuliah, mandi, menulis gitu ya, kemudian membaca kan normal ya. Nah, kalau di pasien gangguan jiwa kan dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Nah, itu kasihan gitu kan. Nah, kemudian stigma-stigma yang seperti itu yang perlu kita bangun dalam diri kita juga di lingkungan masyarakat supaya nanti masyarakat itu juga mau membantu proses kesembuhan dari pasien. Nah, kenapa seperti itu? Karena teman-teman lihat di sini, jadi akibat adanya stigma negatif, karena tadi kita menyebut pasien gangguan jiwa itu tidak mampu, tidak berguna, jelek, terus udah dibuang aja. Nah, karena ada stigma negatif itu, stigma tersebut akan justru memperburuk perasaan si keluarga yang ada nanti. Jadi karena keluarga merasa diolok-olok, merasa tidak didukung, merasa tidak diperhatikan oleh masyarakat. Nah, yang ada nanti keluarganya malah tambah cuek, tambah acuh tak acuh terhadap pasien gangguan jiwa. Nah, jadi efeknya adalah akan berdampak pada pasien, semakin sulit untuk berinteraksi sosial. Pada keluarganya akan menjadi malu, kemudian masyarakatnya juga akan menjadi takut, sehingga nggak ada yang care, nggak ada yang peduli lagi kepada pasien gangguan jiwa. Jadi yang ada malah istilahnya apa? Nyuruh pasiennya itu pergi ke luar daerah, biasanya seperti itu. Nah, kan sangat disayangkan ya kalau misalnya kita lihat di sekitar lingkungan kita kok ada pasien yang seperti itu kemudian dibiarkan saja. Jadi nanti lambat laun malah yang ada menambah jumlah pasien gangguan jiwa. Kan kita tidak mau toh ya kalau misalnya kita yang sekarang dalam kondisi sehat jiwa, lingkungan masyarakat juga sehat jiwa, tiba-tiba karena ada satu seperti itu kemudian jadi merambah kemana-mana, kemudian bisa menyebabkan atau menimbulkan kegaduhan atau kerusakan di lingkungan daerah lain, kan kita juga tidak mau. Jadi lebih baik malah dilakukan tindakan segera. Kalau misalnya lingkungan masyarakat tidak mampu, keluarga tidak mampu, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke. Nah, ini kaitan antara aspek sosial budaya terhadap pengetahuan dan sikap terhadap gangguan jiwa bisa kita lihat di sini tadi dari perputaran tadi ya, dari stigma tadi penilaian. Jadi dari seseorang pada saat melihat pertama pasien gangguan jiwa, pikirannya itu apa? Pikiran ini akan mempengaruhi pengetahuan. Jadi kalau misalnya si pasien ini mendapat asupan informasinya banyak, otomatis dia akan bisa memaknai dengan baik. Jadi persepsinya pun akan baik. Tapi kalau stigmanya sudah negatif, jadi sudah berpikir tadi, pasien gangguan jiwa jelek, nggak berguna. Terus dia juga nggak pernah dapat informasi tentang pasien gangguan jiwa. Ya berarti kan cupu. Nggak punya info update tentang gangguan jiwa. Ya sudah, persepsinya pun akan menyempit. Jadi di sini juga persepsinya atau penilaiannya ya sama. Oh ya memang pasien gangguan jiwa memang seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal pasien gangguan jiwa itu bisa diajak kegiatan, bisa diajak aktivitas, asalkan diajarkan secara rutin. Jadi diajarkan secara kontinu. Nah, ini semuanya dari persepsi yang sudah ada, nantinya akan menentukan sikap. Kalau misalnya stigmanya negatif, pengetahuan kurang,
persepsinya buruk, maka sikapnya pun akan buruk. Jadi akan acuh tak acuh terhadap pasien. Bodoh amat, dia ini yang gangguan jiwa, yang penting aku sehat jiwa. Bodoh amat, dia mau tinggal di mana, mending pergi ke daerah lain, yang penting daerahku aman. Nah, ini perputaran dari ini, stigma negatif, pengetahuan kurang, persepsinya buruk, sikapnya pun akan buruk. Berbeda dengan stigma yang positif, jadi akan tadi misalnya, oh kasihan pasien gangguan jiwa itu sendirian, nggak mandi, nggak makan, nggak bisa berinteraksi. Nah, terus dia mencari informasi tentang gangguan jiwa, informasinya cukup banyak, dia akan mempersepsikan dengan baik. Oh, ternyata pasien gangguan jiwa itu kenapa kok dia bisa ngomong sendiri? Ini karena dia mendengar sesuatu misalnya. Ini karena dia merasa mendengar, melihat sesuatu atau seseorang yang diajak berbicara. Nah, kita akan tahu nih. Nah, dengan informasi yang sudah didapatkan, oh berarti kalau misalnya kita sudah tahu bagaimana caranya kita supaya pasien itu berhenti berbicara sendiri. Nah, kita ngajarin apa? Diajarkan nih, yuk kita ajarkan pasien gangguan jiwa ini cara berbicara yang baik. Kapan cara berbicara? Kapan cara berhenti berbicara? Nah, ini akan mempengaruhi. Ini yang saya maksud kaitan antara sosial budaya dengan pengetahuan dan sikap seseorang terhadap gangguan jiwa, entah itu keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oke. Nah, ini pun ada beberapa hasil penelitian. Ini ada hasil penelitian terkait tentang sosial budaya ya. Di sini khususnya pasien gangguan jiwa skizofrenia. Jadi memang yang paling menonjol dari hasil penelitian ini, kemungkinan faktor sosial budaya itu adalah cara mendidik anak dan mengajarkan norma agama dalam masa pertumbuhan. Ini jadi betul-betul pola asuh ya, pola asuh yang ditekankan dari orang tua kepada anak. Ya, memang berarti bisa digarisbawahi aspek sosial budaya yang paling utama tadi adalah lingkungan keluarga. Nah, dari lingkungan keluarga itu apanya? Pola asuh dan cara mendidik dari orang tua. Nah, munculnya gejala skizofrenia ini kalau menurut penelitian ini diakibatkan karena adanya perubahan pola lingkungan, keluarga, perilaku, dan juga akibat biologis dari individu. Bisa jadi karena adanya penyakit tertentu sehingga menyebabkan dia merasa denial, tidak menerima penyakitnya, kemudian merasa depresi, dan bisa terjadi adanya perasaan yang bersalah atau marah terhadap kondisinya. Nah, ini bisa muncul gejala skizofren. Oke, kemudian bisa juga nih perkembangan psikologis yang tidak matang atau individu ini gagal berkembang ke fase selanjutnya. Contoh misalnya, kalian di sini umurnya berapa ya semuanya? Kisaran dari berapa umurnya? 19 tahun, Bu. 19. 11, Bu. Ada yang 18? 18, 19. Oke. Kira-kira ini umur kalian masuk di tahap perkembangan usia apa? Remaja atau dewasa awal? Dewasa awal, Bu. Dewasa awal, Bu. Berarti kan kalian sudah tahu nih, kalian sudah menaiki tangga perkembangan usia dari yang kemarin fase remaja, sekarang berubah ke fase dewasa. Kalian merasakan ada perbedaan di antara fase itu? Ada perbedaan nggak? Ada, Bu. Ada. Perbedaan dirasakan apa? Coba Nuri Wulandari ada nggak? Nuri Wulandari. Ada, Bu. Ya. Perbedaan yang dirasakan apa, Mbak? Dari fase remaja ke fase sekarang dewasa awal. Pas di fase remaja masih bisa santai-santai. Kalau sekarang udah mulai agak mikir ke depannya mau gimana kayak gitu, Bu. Oke. Jadi kalau dulu mah masih santai-santai ya, masih suka-suka gitu ya. Ya kan masih belum ngerti, yang penting oh ini kan besok masih sekolah, besok yang penting kuliah gitu kan. Nah, sekarang sudah harus ada yang dipikirkan lagi nih. Nah, kuliah ini nih kamu mau ngapain? Mau cuma duduk di depan laptop baca materi udah? Enggak kan? Pasti akan ada pemikiran di sini, aku ingin jadi mahasiswa yang aktif, yang enggak cuma duduk di rumah.
Apalagi kalau zaman sekarang ini sudah ada teknologi canggih via medsos dan apapun. Jadi bisa berkarya melalui media sosial. Enggak cuma di bidang akademik. Misalnya kok Nuri suka membuat apa sih namanya? Mewarnai gitu ya, gambar-gambar misalnya. Bisa tuh Nuri kirim gambar ke sebuah perlombaan atau apa. Nah, ini kan yang dinamakan sebuah apa istilahnya pemikiran untuk masa depan ya. Jadi nggak cuma stagnan berhenti di kondisi saat itu. Nah, ini yang saya bilang perkembangan psikologisnya ini tentunya akan berbeda antara usia remaja dan usia dewasa awal. Nah, apabila seseorang ini merasa istilahnya gagal berkembang. Jadi kalau yang dulu remaja itu masih suka tadi santai-santai, kok ternyata di dewasa awal sampai bahkan seusia saya misalnya, kok itu juga santai-santai aja, bahkan yang ada cuma tiduran di kamar, terus dengerin radio, bangun makan, tidur lagi, bangun makan, tidur lagi. Lah ini kan nggak produktif toh ya. Nah ini bisa dibilang dia gagal bertumbuh kembang. Nah ini bisa menyebabkan seseorang itu akan rentan terhadap kondisi stres karena kan dia tidak berhubungan dengan lingkungan luar, tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak berinteraksi sosial, ini beresiko untuk terjadinya stres. Kemudian status ekonomi yang rendah, merasa aku mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa. Padahal untuk kondisi status ekonomi rendah pun ini masih tetap bisa merasa cukup ya. Kita merasa cukup apabila kita bersyukur dan kita menyesuaikan dengan status ekonomi. Kalau misalnya bulan ini sangu dari orang tua cuma 500.000 nih. Misalnya 500.000 sangu dari orang tua untuk sebulan. Lah padahal bulan ini ada nih kita pengen beli sepatu misalnya. Nah, dari 500.000 ini udah kepotong uang makan, udah kepotong uang pulsa misalnya kan. Lah berarti masih ada nggak sisa untuk beli sepatu? Lah ternyata misalnya nggak ada, ngepas nih. Ya sudah, berarti kita urungkan niat untuk membeli sepatu. Ini yang dinamakan adaptasi terhadap kondisi ekonomi. Jadi memang seseorang yang tidak bisa beradaptasi ini yang akan rentan atau stres terhadap status ekonomi rendah ataupun cita-cita dan konflik berlarut. Jadi kalau cita-citanya angan-angan terlalu tinggi, cita-cita terlalu tinggi bagus tetapi juga diimbangi dengan usaha. Jadi bukan hanya bercita-cita mimpi saya mau menjadi seorang pilot atau misalnya perawat yang terus nanti bekerja di penerbangan jadi tenaga kesehatannya, tapi terus itu cuma di rumah tuh cuma tidur makan nggak berangkat kuliah, ya kan sama aja nihil, tidak ada usaha gitu ya. Ini yang dinamakan individu yang memang harus beradaptasi dengan fase tumbuh kembangnya. Oke. Ya. Kemudian, nah ini ada juga untuk di lingkungan keluarga itu selain tadi yang saya bilang pola asuhnya itu pembatasan tingkah laku ya. Jadi kalau orang tua yang otoriter kan biasanya orang tua bilang A, anak harus A gitu kan. Orang tua bilang B, anak harus B. Tanpa ada istilahnya bargaining atau penawaran. Jadi mau nggak mau ya embuh, pokoknya kamu anakku, kamu harus ngikutin aku. Nah, ini salah ya. Jadi seharusnya ada diskusi dengan anak. Nah, ini dia. Ini faktor sosial budaya yang berkaitan dengan kejadian schizofren itu antara lain pembatasan tingkah laku. Jadi terlalu strict, terlalu dibatasi sangat tanpa ada diskusi. Kemudian hubungan orang tua yang kurang baik, ini tadi ya yang misalnya keluarga broken home misalnya, atau orang tua ada lengkap tapi tidak pernah ngobrol. Jadi cuma bapak pergi kerja, ibu pergi kerja, anak pergi kuliah. Habis itu diem-dieman gitu kan. Nah, ini yang mengakibatkan adanya gangguan jiwa ini. Oke, jadi sebaiknya karena kita tahu nih ternyata faktor sosial budaya yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa itu adalah dari keluarga, tentunya kita harus bisa memberikan pola asuh dan cara mendidik yang baik pada
anak. Nanti teman-teman bisa nih sambil sharing dengan orang tua, misalnya kok yang selama ini sering dimarahin orang tua, nah ini bisa komunikasikan yang baik dengan orang tua, ajak ngobrol orang tua, terus kalian sering curhat masalahnya apa, nah ini bisa ada komunikasi interaksi yang baik dengan orang tua. Oke. Ya, demikian tadi untuk penjelasan aspek budaya terkait kondisi gangguan jiwa. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti penjelasan tentang tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak Mungkin ada, belum, apa? Bu. Oh, nggak ada, oke. Coba bisa diulang lagi, apa saja akar permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan kondisi gangguan jiwa? Inayah Arisanti ada nggak? Inayah. Ya, oke. Apa saja, Mbak? Tiga akar permasalahan gangguan jiwa. Sebutkan satu. Yang pertama apa? Dari sosial, Bu. Yang pertama apa tadi? Yang menjadi akar penyebab? Yeni Rahmayani. Hadir, Bu. Yang pertama apa, Mbak? Pemahaman dan pengetahuan, Bu, mengenai orang yang gangguan jiwa. Oke, sip. Halda, yang kedua apa ada? Halda. Penyebab gangguan jiwa yang kedua adalah faktor psikologis, Bu. Akar permasalahannya apa? Akar permasalahan gangguan jiwa yang kedua? Tidak meratanya pelayanan masyarakat, Bu. Oke, satu lagi. Dewi Nuriatul. Satu lagi apa, Mbak? Selain pengetahuan kurang, tidak meratanya pelayanan kesehatan mental, satu lagi apa? Stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat. Ya, good job. Berarti ada 3 permasalahan yang mengikuti gangguan jiwa, pengetahuan kurang, stigma masyarakat negatif, dan kurang meratanya pelayanan kesehatan mental. Oke, terus saya mau tanya lagi, menyimpulkan lagi, satu poin penting yang menjadi faktor utama di aspek sosial budaya terkait dengan kondisi gangguan jiwa ini apa? Berarti berasal dari mana? Yang sangat berpengaruh di sosial budaya? Aldiana ada nggak? Aldiana. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, faktor yang paling menentukan kondisi kesehatan gangguan jiwa itu apa, Mbak? Faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa yang terutama lingkungan keluarga dan satu darah. Ya, lingkungan keluarga. Jadi yang harus diperbaiki adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Oke. Ya, itu adalah clue kunci utama kita hari ini untuk menggarisbawahi aspek sosial budaya yang paling berpengaruh adalah dari lingkungan keluarga. Tentunya keluarga harus bisa mensupport, membantu proses kesembuhan pasien gangguan jiwa. Oke, nah kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ini saya masuk ke tugas. Tugasnya di RPP itu kan membuat video role play. Ya, video role play terkait dari materi bahasan hari ini. Materi bahasan hari ini kan ada 5 atau 4 tim ya, Mbak Yeni. Ada berapa dosen hari ini, Mbak Yeni, di Skalsa, di RPP?
3, Bu. 3, oke. Nah, nanti silakan semuanya, teman-teman semuanya bebas membuat videonya, pilih salah satu, terserah kalian. Mau membuat video yang isinya adalah aspek sosial budaya pada pasien gangguan jiwa atau pada maternitas ya. Satu lagi apa itu? Nah, jadi kalian boleh pilih, nggak usah bikin 3, 1 aja. Misalnya Yeni pengen bikinnya video tentang aspek sosial budaya pada pasien gangguan jiwa nih. Ya berarti nanti role play dengan anggota keluarga di rumah. Jadi nanti ada yang jadi pasien gangguan jiwa, ada yang jadi keluarganya. Karena tadi aspek sosial budaya yang paling berpengaruh adalah keluarga, jadi bikin videonya adalah keluarga yang ada pasien gangguan jiwanya. Nah, nanti di sana videoin gimana sih respon keluarga atau sikap keluarga ke pasien seperti apa. Terserah dari ya ini mau ini sikapnya yang baik boleh, mau yang stigma negatif juga boleh, terserah. Yang penting nanti ada penjelasan di videonya. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan mau ambil video aspek sosial budaya yang mana, nanti videonya bisa dikumpulkan di kantong tugas sesuai dengan dosennya. Kalau misalnya pilih yang gangguan jiwa, berarti diupload di kantong tugasnya Bu Arni. Jadi nanti Bu Arni hanya menilai yang membuat video role play untuk pasien gangguan jiwa saja. Kalau misalnya yang maternitas berarti kirim yang maternitas, seperti itu. Gitu, ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Untuk deadline kapan ya, Bu? Deadline itu kalau enggak salah kan harusnya minggu ini harusnya. Tapi kan kemarin saya tanya ke Mbak Dela, katanya teman-teman masih bingung semuanya. Jadi ya sudah ini saya berikan waktu berarti mulai mengerjakan, ini hari Rabu kan. Dalam minggu ini berarti sampai batas waktu Rabu depan ya, seminggu sampai Rabu depan. Gitu ya. Nanti saya infokan ke tim dosen yang lain, karena kan teman-teman masih pada bingung semuanya. Seperti itu. Oke, nanti misalnya teman-teman ada yang mau memilih video role play-nya itu di aspek sosial budaya maternitas, teman-teman bisa kalau misalnya mau konsul ke Bu Santi seperti itu. Kalau yang jiwa misalnya bisa konsul ke saya, Bu, saya mau konsep videonya, jadi saya mau ada keluarga, kemudian anggota keluarganya pasien gangguan jiwa, terus dipasung misalnya, itu boleh apa enggak misalnya, yaitu nanti bisa konsul ke dosennya. Seperti itu ya. Oke, kalau dan ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Ya cukup. Nanti sambil berjalan ya, sambil kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti bisa konsul ke dosennya. Oke. Ya, sehat-sehat selalu kalian di sana, semuanya di rumah. Kemudian apabila mengikuti perkuliahan silahkan diikuti semaksimal mungkin. Kalau misalnya ada pertemuan Zoom meeting diikuti dengan baik. Videonya kalau bisa on semua ya. Jadi seharusnya on semua video. Jadi selama perkuliahan Zoom meeting ini tidak ada yang off ya. Kalau ini off semua nih. Jadi yang on cuma beberapa aja. Jadi kalau bisa on semua. Kemudian silakan materi yang ada di Skalsa dipelajari. Kalau misalnya masih kurang bisa belajar mandiri. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Teman bisa sambil searching lagi untuk materi yang lain ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain waktu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.